wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Na'udzu ta'allum wa ta'lim wal ifadata wal istifadata wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'wati ila al-huda wa dalalati ala al-khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman shadiqan birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat hari ini kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membuka ta'lim kita, ta'lim rutinan yang insyaallah penuh berkah, yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ini untuk kita di sini ini anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertemuan pertama ini kan pembukaan. Kita mungkin nggak bahas kitab, biar pembahasan kitab akan kita mulai di pekan yang akan datang. Duduknya kita di ta'lim, hadirnya kita di ta'lim itu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena nggak semua orang mendapatkannya. Orang-orang pilihan Allah. Maka nggak heran ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam dirinya, maka akan Allah fahamkan orang tersebut perihal agama. Maka datangnya kita di sini, duduknya kita di sini pada hari malam mingguan yang biasanya family time, ya, waktu bersama keluarga. Sedikit-sedikit ada bahasa Jaksel. Yang seharusnya kita bersama keluarga, terkadang jalan-jalan, cuma kita prioritaskan Allah. Kita datang ke ta'lim. Ada juga yang malah malam mingguan gak karuan. Malam mingguan melayang ke sono, pergi ke sono, melayang, gak jelas. Waliyadzubillah, bahkan ada yang kebar, ya, mengisi waktu luang, waktu kosong mereka dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini orang tidak mendapatkan taufik. Namun ketika kita melangkahkan di sini, yakinlah ini adalah anugerah besar. Cuma ingat, kebetulan pembahasan kita kan tauhid. Tauhid dulu kubro. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, mertuanya Habib Umar, ini Habib Umar, mertuanya seorang ulama besar dan guru beliau juga, guru sekaligus mertua. Ya, beliau Habib Umar belajar amal Habib Muhammad Haddad lama di Beirut, plus mertuanya. Di dalam kitab beliau mengutarakan tauhidul kubra. Tauhid terbesar yang bisa dimiliki oleh seorang hamba adalah dua. Keyakinan di dalam mengucapkan la ilaha illallah dan kemantapan hati di dalam meyakini kalimat la haula wala quwata illa billah. Sekarang kalimat la ilaha illallah udah jelas. Kita udah bahas sifat-sifat Allah. Yang akan kita bahas sedikit tentang la haula wala quwata illa billah. Apakah datangnya kita di sini karena kehendak kita? Bukan. Bukan kehendak kita. Banyak orang memiliki kehendak untuk datang majelis ta'lim, cuma nggak diberi izin. Ada yang sakit, ada yang berhalangan, ada juga di antara mereka nggak diberi izin sama Allah Subhanahu wa taala. Ada aja halangan, ada aja rintangannya. Mau datang ke majelis, ada ini. Mau datang, nggak ada, disuruh lembur. Banyak halangan. Ketika kita mengatakan kehendak kita datang ke majelis, itu salah. Sampai ulama mengatakan la bikasbin minna. Bukan karena usaha kita datang, tapi karena iradatullah, keinginan dari zat yang maha menginginkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis kata Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan. Orang yang Allah inginkan kebaikan, berarti siapa yang menginginkan ini? Allah, bukan kita. Ketika Allah menginginkan, apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita? Yufaqihuhu fid din. Allah akan pahamkan ia perihal agama. Datangnya kita di sini, ini anugerah. Allah kasih kita kesempatan untuk memahami agama Islam dan memahami hal yang paling penting di dalam agama, yaitu tauhid. Anugerah besar dari Allah. Ini anugerah
jangan kita berikan atau kita gunakan dengan tidak semestinya. Maksudnya apa? Datang maaf akhir-akhiran doang buat ngejar besek, buat ngejar kebulinya. Bukan di majlis ini doang, mungkin insya Allah majlis ini sih awal semua ya, walaupun saya yang paling telat ya mohon maaf sebelumnya karena tadi acara di Pamulang macet lagi luar biasa. Akhirnya kita putar balik nyari arah tol. Tol alhamdulillah lancar. Mungkin kalau misalnya saya jalan biasa lewat UIN, wallahu alam nyampe jam berapa ya tadi. Lagi hujan, ada beberapa yang agak banjir. Ala kulli hal. Jadi datangnya kita di sini keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka jaga anugerah besar ini, jaga sebesar-besarnya. Jangan sampai kita gunakan dengan hal yang tidak semestinya. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah udah mengatakan, Nabi Muhammad udah menganjurkan tempat-tempat seperti ini diumpamakan dengan taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah fartau. Ketika kalian melewati taman surga, maka mampirlah, kata Nabi. Sahabat bertanya, kok ada taman surga tapi di dunia? Wa ma riyadul jannah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, hilaqud dzikir, tempat yang di dalamnya disebutkan nama-nama Allah. Ini kayak gini, tadi maulid. Habis maulid ini pembahasan tauhid, mengenal Allah. Sampai ada ulama ngomong tauhid itu afdhalul ulum, ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena membahas tentang zat Allah, maka jadi mulia. Ketika seseorang menyandarkan dan memiliki nisbat kepada Allah, itu jadi mulia. Quran itu lembaran. Maaf, ini kan dari pohon juga bahasanya. Ya, isu dari pohon, kertas dari pohon. Tapi kalau misal kertas kosong kayak gini, kita buat apa? Ya, buat ingus. Ya, kadang ada kotoran, kita bersihin. Kertas, habisnya buang. Tapi ketika memiliki nisbat kepada Allah Subhanahu wa taala, kertas, isu ini kan kertas juga gambaran. Ditulis Al-Qur'an. Taruh sini, enggak boleh, jangan. Dimuliain. Kertasnya rusak, robekan, bakar, jangan sampai jatuh. Dimuliakan luar biasa. Kenapa? Ketika memiliki nisbat kepada Allah. Makanya ilmu yang paling afdal kata ulama di antara tauhid. Selain Al-Qur'an ya. Karena tauhid pun asal muasalnya sumbernya Al-Qur'an. Tauhid ilmu yang paling mulia karena memiliki nisbah pembahasan tentang zat-zat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi mulia. Otomatis majlis yang di dalamnya, rumah yang di dalamnya, misalnya ini kan keliling. Dibahas ilmu tauhid, itu rumah di hari tersebut menjadi rumah termulia. Karena dibahas tentang apa? Tentang Allah. Bukan karena majlisnya, bukan karena Habib nih, saya ini nggak ada apa-apa. Saya orang-orang biasa cuma nerjemahin kitab. Tapi ketika kita memiliki ikatan dengan Allah, itu yang jadi mulia. Sebagaimana kertas, sebagaimana orang biasa, cuma ketika dia memiliki hafalan Al-Quran, jadi mulia orang tersebut. Jasadnya saja di kuburan itu nggak makan dia oleh ular nggak makanin, nggak gerogotin, ular nggak makan. Itu disebutkan di dalam satu syair, tuba liman yahfaduhu fa kaifala wa fil qabri jismuhu la yafsuda. Beruntung orang yang menghafalkannya. Kenapa? Karena di dalam kuburan jasadnya nggak bakal hancur. Dimuliakan oleh Allah karena ada Al-Quran. Emang Al-Quran apa? Ada nisbat, firman, ucapan Allah, jadi mulia. Maka ketika kita pun ketika ingin menjadi mulia, sandarkan diri kita ini kepada Allah. Ketika kita bersandar dengan orang mulia, jadi mulia. Contoh, kita punya dekeng. Itu nggak tahu saya ini anak pejabat, mulia banget langsung. Wah, anak pejabat, anak polisi jangan disenggol, bahaya. Kenapa? Ada jabatan, sandarannya kuat. Ketika sandarannya lemah, lu siapa? Sok-sokan sih lo. Ya, yang ada akhirnya kelahi. Cuma kalau jangan bahaya, ini bahaya. Wah, anak pengacara, wah bisa diperkarain nih, jangan nih. Itu makhluk. Ketika sandaran kita kepada Allah, lebih kuat lagi. Makanya majelis taklim terlebih yang di dalamnya dibahas
tentang ilmu tauhid itu majelis taklim yang mulia. Maka beruntung kita orang-orang yang bisa hadir di sini, duduk di sini, mendengarkan di sini, menyimak di sini daripada kalam dan ucapan Sayyid Ahmad Al-Marzuki di dalam kitab Aqidatul Awam dan di dalam kitab Jala'ul Afham syarahnya itu karangan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani yang ditulis oleh Kiai Ihya Ulumuddin Pujong Malang. Lawang apa Malang Pujong? Ya, antara itu deh. Malang ya. Malang ya kalau nggak salah aku lihat. Maka ini duduknya di sini anugerah besar. Bagaimana ngejaga nih? Kan biasanya yang namanya anugerah itu harus dijaga. Contoh, orang dapat rezeki, gua dijaga banget. Kalau duit tuh udah dijaga pasti. Iya. Jangan boros, jangan keluar ini, jangan keluar yang nggak bermanfaat, keluar yang bikin mikir. Masukin ke kotak amal aja mikir-mikir. Saking wah sayang banget nih, berharga banget. Bangsa salah masuk 100.000 ditagih DKM. Saya salah masuk ditanya. DKM orang dekat lagi. Ya, Ustaz lah ya. Ustaz maaf, saya salah masuk. Kenapa emang? Iya, tadi sebelum Jumat saya udah ngebooking keluar nasi 5 bungkus, duitnya masuk ke situ Ustaz. Ya, di sini ada 2 rekan keluarnya. Berharganya luar biasa sampai kita jaga. Anak, wow, anak itu udah kayak emas banget. Nggak boleh kesenggol dikit, nggak boleh sakit dikit. Wah, kalau orang yang benar-benar sayang sama anak, tahu anak itu anugerah, susah ngedapetin anak, wah dijaga benar-benar. Bini, apalagi, ya, mau nikahin setengah mati, ngumpulin mahar, dijaga banget, sebenci-benci sampai cinta aja tetap. Anugerah kita jaga. Majelis taklim kita dapat taufik, keinginan Allah kita datang ke sini. Orang pilihan nih kita nih datang ke sini, anugerah, jaga. Bagaimana cara menjaganya? Dengan menjaga hawa nafsu agar tetap taat, bisa istiqomah ke majelis. Itu disebutkan wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Yang namanya hawa nafsu itu kayak anak bayi. Anak bayi itu diberikan waktu oleh Allah untuk menyusu 2 tahun. Di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah dikatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Anak itu cuma 2 tahun. Dan ketika anak itu udah 2 tahun harus disapih. Ketika enggak, maka ada yang namanya gerakan GTM, tolak makan, dia gak boleh makan. Karena apa? Udah kayak enakan nyusu. Oke, biasa itu dokter kalau misal anaknya itu susah makan, dianjurin sama dokter, ayo diatur waktu ASI-nya kapan, makannya ASI cuma sekali aja, jangan kayak dulu pas masih balita, masih bayi, enggak. Diatur, udah harus disapih. Makanya 6 bulan ada MP ASI, biar dia nggak lapar, makanan penunjang ASI. Ya 6 bulan udah dikasih, misal pisang nih udah boleh nih, mangga udah boleh, tapi sebelumnya udah belum, masih belum, ya masih bahaya, masih dikhususkan untuk ASI doang. 6 bulan ke atas sudah dibolehin. Masuk setahun udah lebih lagi, nambah ngurang tuh ASI, beradaptasi sehingga dia bisa meninggalkan nyusu. Hawa nafsu juga sama. Nih kita nih bahasa ini udah jinak hawa nafsu kita, udah nurut lah, bisa diajak untuk majlis taklim. Ya. Kan orang kalau mau majlis taklim itu pertama dia ada kehendak. Selebihnya Allah yang menggerakkan, makanya iradatullah. Orang yang kagak ada kehendak, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Orang yang kagak ada kehendak gak bakal dijalanin sama Allah. Tapi kalau ada kehendak, saya pengen di majlis, dibantu Allah untuk hadir. Kalau emang niatnya tulus. Tapi kalau yang cuma ya saya pengen majlis nih, pengen banget ya kayaknya nih, ya belum kuat, maka nggak bakal diajak sama Allah, nggak bakal dituntun, maka nggak masuk kategori man yuridillahu bihi khairan. Artinya kita di sini ada kehendak. Nih hawa nafsu udah punya kehendak. Walaupun mungkin ya 20%, 80%-nya buat kebuli. Yeah. Misal 20% cuman, 80% mungkin buat baksonya atau buat yang lain-lain. Mumpung makan gratis malam minggu, ya. Orang luar malam minggu jualan, kita beli ngajak bini. Di sini makan gratis. Ya, bungkus lagi bisa. Nggak habis disuruh bungkus. Disediain lagi kresek. Ya, ala kulli hal. Nah, ada 20%, tinggal menyempurnakan beberapa persen yang lain. Bagaimana caranya?
ayo ditahan. 20% ini nih minimal udah kita istiqomahkan. Gak ada kehendak. Selebihnya ntar Allah yang akan ngebantu, karena la haula wala quwata illa billah. Kita nggak ada kekuatan. Orang bisa sholat 5 waktu di masjid berjamaah setiap hari non-stop istiqomah, itu bukan karena kekuatan dia, tapi karena Allah yang memberikan kekuatan tersebut. Cuma dia ada kehendak, maka dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat, di dalam hadis, man salaka thoriqan. Pertama Nabi ngomong siapa yang berjalan, berarti dia dulu mulai. Setelah itu apa? Sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Allah yang akan memudahkan langkahnya. Jadi mulai dulu, selebihnya Allah yang mudahin. Cuma kalau misalnya tapakan pertama nggak ada, dia belum mau napak, belum ada niat, belum ada tekad kuat, nggak bakal dikasih. Nah ini udah 20%. Sesuatu yang udah jinak jangan diliarin. Ini udah jinak nih, hawa nafsu nih, jangan diliarkan. Jangan udah deh, libur dulu dah setahun. Libur dulu aja setahun ta'lim. Kan udah penutupan kemarin, ntar bukanya tahun depan lagi aja. Atau udah buka, cuma orang yang kagak mau, orangnya yang berat. Nah berarti dia telah meliarkan sesuatu yang jinak. Hewan buas. Ini hawa nafsu lebih buas dari hewan yang buas. Hawa nafsu kita ini buas yang luar biasa. Ketika udah jinak, anugerah besar, tinggal kita jaga. Selebihnya dia bakal jinak, lebih jinak, lebih jinak, lebih jinak. Kalau kita ikutin. Makanya kata Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum. Kalian itu tidak akan beriman secara sempurna hatta yakuna hawa taba'an lima jitu bih. Sampai hawa nafsunya itu ngikut, kata Nabi Muhammad. Hawa nafsu ini ngikut kepada syariat. Mau tentang belajar tentang Allah, mau diajak sholat, mau diajak zikir, mau diajak ta'lim, berarti itu hawa nafsunya udah ngikut kepada syariatnya Nabi Muhammad. Dan ini ciri-ciri beriman. Kalau udah beriman, masuk ke dalam tauhid, itu orang berarti memegang tauhid kepada Allah, karena tauhid itu tanda daripada keimanan. Lagi-lagi jaga kesempatan emas ini. Ya, jaga kesempatan emas. Jangan sampai kita cuma ngebanggain kita punya keluarga. Mungkin kita ngerasa keluarga kita orang hebat. Dulu saya punya teman, saya duduknya sama Syekh Fulan, sama Kiai Fulan, sama Habib Fulan. Betul, ada hadis yang mengatakan almar'u ma'a man ahab. Dengan duduk doang bersama mereka, kita cinta kepada mereka, kita akan berkumpul bersama mereka. Tapi ingat, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, la taghtar biqauli almar'u ma'a man ahab. Jangan sampai kita ini tertipu daya, ya, terlena dengan ucapan almar'u ma'a man ahab. Nabi benar ngomongin, Nabi gak bakal bohong. Seseorang akan dikumpulkan bersama sang kekasih. Almar'u ma'a man ahab. Cuma kata beliau jangan sampai terlena. Jangan sampai kita wah keasikan, udah deh cinta aja sehingga bisa berkumpul. Kata beliau apa kata Hasan Basri? Fa innal yahuda wan nasara. Karena orang Yahudi dan Nasrani mereka mencintai Nabi Musa dan Nabi Isa. Cuma nggak bakal berkumpul di akhirat. Nabi Musa di surga, Nabi Isa di surga, namun mereka tidak masuk surga. Akan tapi masuk ke dalam apa? Ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di surah Al-Bayyinah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk yang akan masuk menghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Syartul ijtima' al-muwafaqah. Syarat agar kita bisa berkumpul sama mereka harus ngikutin mereka. Nah, bagaimana cara ngikutin mereka? Minimal kita bisa mengikuti khosyahnya mereka. Karena ciri-ciri ulama, ya, disebutkan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut sama Allah itu ulama. Cuma di sini kata ulama tafsir bisa memiliki dua kaidah. Yang satu jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Ini dalam ilmu nahwu. Kenapa? Ketika memakai jumlah fi'liyah, artinya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanya ulama. Ya. Tapi yang diambil sama ulama, ya, Allah menginginkan di dalam ucapan ini bukan jumlah fi'liyah tapi jumlah ismiyah. Apa itu? Hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah, itulah ulama. Jadi walaupun dia bukan orang alim hebat, orang soleh yang luar biasa, tapi memiliki ketakutan kepada Allah,
ada satu ciri-ciri al-muwafaqah, kita bisa masuk ke dalam kategori ulama. Karena arti ulama itu alim, orang yang tahu siapa Tuhannya. Bagaimana dia bisa tahu siapa Tuhannya? Belajar ilmu tauhid, kenal sama Tuhan, kenal sama Allah. Ketika kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dikategorikan ini orang yang kenal sama Allah Subhanahu wa taala, dikatakan alimun billah, kenal sama Allah. Kalau udah kenal sama Allah, tuh ucapan iya karena berdua iya karena stain kita tuh kita terapin. Karena kita mikir lah, kalau minta sama yang lain nggak ada manfaatnya. Kalau minta sama makhluk nggak bisa ngasih. Kalau nyembah kepada yang lain, apa lagi syirik. Kalau kita benar-benar tuh kenal sama Allah, tuh kalimat iya karena berdua iya karena stain benar-benar kita amalkan. Terus bagaimana yang dikatakan oleh mertua Habib Umar, yaitu Habib Muhammad Al-Haddad, natijatu tauhidul kubra, hasil yang kita dapatkan dari tauhid utama, tauhid yang paling besar, yaitu la haula wala quwata illa billah sama la ilaha illallah. Apa natijahnya? Kita akan menerima sepahit-pahitnya takdir dan kita akan bersyukur dengan nikmatnya takdir. Kalau takdirnya lagi baik, kita bersyukur. Kalau takdir lagi jelek, kita gak bakal ngeluh, nerima. Allah pasti tahu saya mampu melewatinya, karena udah kenal siapa Tuhannya. Maka paling penting untuk mempelajari ilmu tauhid, dan di taklim-taklim seperti ini keliling bisa maaf-maaf ya sebenarnya saya nggak perlu masuk ke dalam hal-hal seperti ini. Tapi ketika tempat kita didatangin, wah hari ini giliran ente untuk buka majelis taklim, seharusnya kita semangat. Kenapa semangat? Karena di dalam tersebut dibahas afdhalul ulum, ilmu yang paling baik, ilmu yang paling mulia, yaitu tauhid. Ketika itu dibahas di rumah kita, maka otomatis rumah kita menjadi rumah yang mulia. Dan ambil kabar dari Nabi Muhammad SAW sebagai penutup. Itu dikatakan di dalam hadis, ketika ada majlis-majlis seperti ini yang di dalamnya diucapkan nama Allah, apalagi bukan diucapin doang di sini, dipelajarin, diucapkan nama Nabi di sini, bukan diucapin doang, dipelajarin sifatnya, ciri-cirinya, tanda-tandanya, sifat mustahil, sifat wajib, sifat jaiznya. Lebih hebat lagi, bukan cuma didengar, bukan cuma mengucap, bukan Allahumma sholli ala Muhammad doang, dipelajarin siapa itu Muhammad, siapa itu sholli wa sallim, apa artinya, siapa wa alihi yang kita pelajari pertama, siapa wa sahbihi, lebih ditekankan lagi di dalamnya. Maka otomatis ini lebih hebat lagi. Orang yang baca doang aja, itu ada malaikat yang ngitarin. Itu malaikat akhirnya ngadu sama Allah, ya Allah, fulan bin fulan, rumah ini berzikir kepadamu, bertasbih kepadamu, menyucikanmu. Allah bertanya apa yang mereka minta. Kata malaikat, mereka minta surga ya Allah. Terus kata Allah, apa yang mereka minta perlindungan dari apa? Ya Allah, mereka minta perlindungan kepadamu dari neraka. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka melihat? Enggak ya Allah, kalau mereka melihat surga, udah ngelihat di kita, maka dia akan semangat lagi. Kayak orang mau nikah, dapat calon yang bagus, cuma duitnya mahal nih, mau nikah ini maharnya nih. Udah semangat, kenapa? Udah ngelihat cantik nih. Ya, semangat deh. Orang yang udah ngelihat surga bakal semangat untuk meraih surga. Maka ketika ditanya sama Allah, mereka ngelihat surga belum? Belum. Kalau mereka ngelihat ya Allah, mereka akan lebih semangat lagi untuk hadir, untuk zikir. Yang kedua, apakah mereka ngelihat neraka? Kata malaikat, enggak ya Allah. Kalau mereka ngelihat neraka, mereka akan kabur. Kita kalau misalnya ngelihat gunung meletus, ya Allah, kabur sejauh-jauhnya, goncang, umat pusing, ya Allah, nangis-nangis. Ya gempa aja kita udah ketakutan, ada yang sampai nangis-nangis, apalagi ngeliat neraka. Terus kata Allah apa? Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikat, saksikanlah. Ini saksinya malaikat, bukan manusia. Kalau manusia, kalau saksi kasih duit aja bisa. Ya, duit mulus. Ya, tanpa mulus mampus. Kasih aja. Ya, apa namanya? Saksi, oke. Ntar bayar, selesai. Ini saksi malaikat, nggak bisa disogok. Nggak ada syahwat, nggak ada hawa nafsu mereka. Mau dikasih nasi kebuli 2 kotak lagi nggak mau deh, nggak makan, nggak ada syahwat dia, nggak ada hawa nafsu. Makanya mereka afdhalul khalq, makhluk yang paling mulia. Malaikat makhluk yang paling mulia karena nggak ada maksiat, nggak bisa disogok. Kata Allah, wahai malaikat, saksikanlah, anni qad ghafartu lahum. Ini orang-orang yang hadir aku ampuni. Ada satu sahabat ngomong, ada satu malaikat datang, ya Allah, ada fulan bin fulan datang bukan buat taklim, bukan buat zikir, lihajah, untuk hajat. Ya mungkin kebuli termasuk hajat. Ya, tujuannya buat kebuli doang, makan gratis.
Atau tujuannya ya Allah dia pengen ngerumpi doang, ngumpul, kebetulan nggak bisa ngumpul sama temannya. Cuma kalau malam minggu dia bisa ngumpul nih kebetulan. Ya, bini bisa buat alasan sama bini, alim. Kalau nggak biasa dikekang sama bini kemana-mana harus ngikut. Alasan lihat aja. Tapi kata Allah apa? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka suatu kaum dengan duduk bareng-bareng seperti ini nggak celaka. Duduknya aja celaka, hajatnya beda celaka, apalagi rumah yang nyiapin. Ya, apalagi rumah yang nyiapin. Maka ketika ada giliran keliling, seharusnya kita semangat gitu. Dan jangan maaf nih sekali lagi, jangan dibebankan dengan yang namanya makanan harus enak. Maaf nih, makanya saya bilang tadi, seharusnya saya nggak masuk ke dalam hal-hal seperti ini. Cuma kebanyakan diantara kita beban untuk buka majlis itu karena itu. Wah, harus makanan enak. Waduh, harus ustadznya, harus. Pikirkan bagaimana rumahmu jadi berkah. Hatta di Palembang, kalau misalnya di sini enak nih, lengkap. Air dingin ada, kagak dingin ada, ini ada, anggur ada, lengkap. Cuma kalau misalnya kita datang, contoh aja Palembang, itu kalau misalnya acara majlis taklim, itu yang disediain kopi gelas kecil tuh, itu doang. Karena kagak ada. Wah, yang lebih parah lagi, di Hadramut ditarik. Maulid, bayangin, maulid. Kita kalau maulid aja kelamaan, champion nih malam nih, champion. Ya. Di sono maulid itu mulai dari habis subuh. Kita subuh aja berjamaah susah ke masjid. Ini maulid dari habis subuh rame, ngeluber sampai keluar masjid. Tahu selesai jam berapa? Jam 9. Ya, selesai jam 9. Kalau kita kan maulid dipotong bisanya. Kalau mereka dari awal bab sampai akhir bab dibaca, belum dengan gosidahnya, belum dengan ceramahnya. Itu kalau bulan maulid situ kan musim dingin. Itu saya sering kali kalau di sono pas lagi bulan maulid ngantuk gitu. Musim dingin udah pakai jaket, pakai kaos kaki masih dingin. Duduk di pinggir jalan karena ramai, kadang tidur. Enak banget tidurnya. Udah kayak pakai AC. Ya. Subhanallah. Tahu nggak disini apa? Nggak disini apa-apa. Balik perut kosong. Ya. Cuma orang ramai. Dan yang mau nyiapin juga ramai. Karena apa? Yang mereka pikirkan, wah rumah saya ini bakal dapat keberkahan. Adapun yang menginginkan untuk menambahkan pahala, ya misal dia mau saya memuliakan tamu nih, ikramul dhuyuf, memuliakan tamu itu sesuatu yang agung. Nabi Ibrahim dapat gelar tinggi, apa namanya, Abu Dhaifan, bapaknya tamu. Karena apa? Kalau sehari kagak ada tamu, mumet deh. Nyari tamu kilometer, 2 kilo, 3 kilo dicari. Kita kalau ada tamu, mumet lah nyiapin ya. Ngumpet. Waduh, saya kayaknya lagi di luar nih Pak, nggak bisa nih. Ya. Tapi kalau mereka, Nabi Ibrahim semangat. Karena apa? Keridhaan Allah, rahmat Allah turun ketika kita menerima tamu. Bahkan disebutkan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kepada saudara itu sedekah. Tapi ada yang lebih hebat. Fa kaifa biman yu'til qira wa huwa yadhhak. Bagaimana kalau ada orang ngasih makan tamu pahala, wa huwa yadhhak, lalu dia ketawa lagi, senyum lagi. Bukan ada tamu cemberut. Ada tamu dikasih makan, pahalanya double. Apalagi di situ adalah majelis taklim, rumahnya udah berkah, terus berkah dengan kedatangan tamu. Jadi marilah kita ubah mindset kita yang seperti itu. Masalah makanan, masalah ini, yang penting ada keinginan dulu. Sebagaimana yang dikatakan tadi, ketika kita udah mulai melangkah, Allah yang akan memudahkan langkah. Ya. Tapi kalau misal langkahan kita aja kagak mau, nah langkah ke depannya susah diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bermanfaat, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk pembahasan kita tauhid. Alhamdulillah sifat-sifat Allah wajib, jaiz, mustahil udah kita bahas semuanya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan mulai masuk ke bab kedua. Ya, sifat atau beriman kepada Nabi. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Siapa itu Rasul? Siapa itu Nabi? Apa ciri-cirinya? Apa sifat wajibnya? Terus mungkin ada beberapa kisah-kisah para Nabi, walaupun nggak terlalu lengkap karena kan kita kan seminggu sebulan 2 kali. Saya aja yang di Ariduan di Petukangan setiap minggu. Cuma pada saat masuk bab kitab Nabi saya tawarin mau bahas setiap Nabi atau kita bahas mengenal doang, Adam, Idris, Nuh gitu doang. Mereka bilang bahas deh. Oke, kita bahas. Mungkin ada udah setahun setengah belum hatam. Ya, padahal setiap minggu. Karena apa? Ya Nabi Adam ceritanya bukan pendek, panjang. Dan semuanya itu kan pelajaran buat kehidupan. Makanya di Al-Quran kenapa ada cerita para nabi? Ya buat pelajaran.
Jadi kita ini ada yang dicontoh lah, Nabi juga kayak gitu. Dan gak ada alasan, ya Habib itu kan Nabi. Lah dia manusia sama makan sama ente. Kita makan jeruk, dia makan jeruk juga. Sama. Ya cuma yang dia itu diberikan kelebihan doang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih singkatnya di episode selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ja'alna hadha jaman marhuma wa tafarraqa lil ba'di tafarraqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'al syaqiyyin wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kita ada yang berfoto besok.